Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai teks cerita sejarah yang berjudul Gadis Pantai. Analisis yang kami lakukan adalah yang pertama menganalisis mengenai struktur, kaidah kebahasaan, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah tersebut. Sinopsis. Novel Gadis Pantai mengisahkan seorang gadis pantai berusia 14 tahun yang dipaksa dinikahi oleh seorang bendoro atau bangsawan yang tinggal di kota Rembang. Gadis pantai hidup di lingkungan kampung nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Gadis pantai pun tidak pernah mengenal kehidupan di kota sebelumnya, karena ia hanya mengenal kehidupan di kampung nelayan tempat tinggalnya. Gadis pantai pun sebenarnya tidak tahu akan dinikahi oleh seorang bendoro. Ia hanya tahu bahwa ia akan dinikahkan dengan sebilah keris. Setelah dipertemukan dengan bendoro dalam sebuah gedung megah, gadis pantai kemudian menjadi mas nganten, yaitu istilah bagi perempuan yang melayani kebutuhan seks para priai sampai mereka menikah dengan perempuan dari golongan yang sederajat. Namun, ternyata bendoro hanya menjadikannya sebagai selir. Setelah melahirkan anak dari bendoro, gadis pantai diceraikan dengan cepat. Bahkan sebelum bayinya cukup besar untuk menyusu dengan baik, ia pun harus meninggalkan bayinya di rumah bendoro. Keputusan bendoro untuk menceraikan gadis pantai membuat gadis pantai menyadari bahwa pernikahannya hanyalah percobaan dan suaminya akan menikahi wanita lain dari golongan yang sama. Ini adalah kesedihan yang mendalam bagi gadis pantai yang harus meninggalkan bayinya dan merasa hancur karena diceraikan dengan mudah. Selanjutnya, ke bagian struktur dari novel sejarah. Yang pertama, ada orientasi. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik. Yang keempat, puncak konflik. Yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Dan yang keenam, koda atau amanat dari penulis. Untuk amanat dari novel Gadis Pantai ini, perempuan adalah seseorang yang paling berharga dan terhormat. Jadi, jangan menjadikan perempuan sebagai istri percobaan atau perempuan pemuas nafsu laki-laki. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di dalam teks cerita sejarah dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada kalimat langsung. Yang kedua ada konjungsi temporal. Yang ketiga ada verba material. Yang keempat kalimat bermakna lampau. Yang kelima kata kerja mental. Yang keenam adjektiva. Makna kias. Yang kedelapan, peribahasa, kalimat tidak langsung. Terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu nilai sosial. Dalam roman ini digambarkan mengenai kekejaman yang tak berperi kemanusiaan dan tak beradab. Seorang penguasa yang memiliki kedudukan sebagai ningrat atau bangsawan ditunjukkan kepada seorang gadis lugu dari sebuah kampung nelayan yang dijadikan istri percobaan penguasa. Jelas sekali bahwa ini merupakan kritik terhadap feodalisme Jawa yang gambarkan sangat kental dalam roman Gadis Pantai ini. Orang rendahan ditakdirkan untuk mengabdi pada seorang atasan seperti dalam cuplikan dialog berikut. Semua mas nganten untuk mengabdi pada bendoro. Kita sudah ditakdirkan oleh yang kita puji dan yang kita sembah buat jadi pasangan orang atasan. Kalau tidak ada orang rendahan, tentu tidak ada orang atasan. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai agama. Nilai-nilai agama yang diterapkan di pendopo berbeda dengan di kampung. 10 tahun yang baru lalu aku juga pernah datang ke kampungmu. Kotor, miskin, orangnya tak pernah beribadah.
kotor itu tercela, tidak dibenarkan oleh orang yang tahu agama. Kebersihan, Mas Nganten, adalah bagian penting dari iman. Itu namanya kebersihan batin. Ngerti Mas Nganten? Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai budaya. Perbedaan budaya dan tradisi antara orang atasan dengan orang bawahan, antara orang kota dan orang kampung. Di kampung, orang tak berhias bunga pada sanggulnya. Di kota, Mas Nganten, barang siapa sudah bersuami, sanggulnya sebaiknya dihias kembang. Lalu, di kampung, orang-orang biasa melayani diri sendiri, mandi, makan, minum, dan sebagainya sendiri. Namun di pendopo, sebagai orang atasan atau ningrat, ia didampingi oleh seorang pelayan yang selalu setia mengabdi dan membantu urusannya di dalam pendopo. Mengapa mbok tidur di bawah? Mengapa tak mau di sampingku sini? Sahaya adalah sahaya. Dosa pada Bendoro, pada Allah. Seperti sahaya begini menempatkan diri lebih tinggi dari lutut Bendoronya. Mbok, aku tak pernah dilayani sebelum kemari. Sahaya, Mas Nganten. Demikianlah penyampaian hasil analisis yang telah kami lakukan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.